Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat sehat semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu semangat ya. Selamat bergabung di live Instagram RSCM Kencana. Kali ini bersama saya, Dr. Messi, Residen Ilmu Kesehatan THTKL FKUI RSCM. Dalam 60 menit ke depan, kita akan membahas mengenai amandel, apakah perlu dioperasi. Oke, pasti ini banyak yang penasaran juga ya, sobat sehat semua. Jadi pagi ini saya akan mengundang narasumber yang sangat kompeten dan handal dalam bidangnya, yaitu Dr. Syahrial M. Hutauruk, spesialis THT, bedah kepala leher, subspesialis laring-faring konsultan. Beliau adalah staf pengajar sekaligus kepala divisi laring-faring di Departemen THTKL FKUI RSCM. Baik, kita tunggu dulu Dr. Syahrial. Pasti banyak sobat sehat semua yang bertanya-tanya tentang amandel ini ya. Amandel ini tuh apa sih sebenarnya? Kemudian apakah perlu dioperasi tidak ya? Baik, Dr. Syahrial. Selamat pagi Dr. Syahrial. Selamat pagi, Messi, Dokter Messi. Selamat Pagi, dokter. pagi, hadirin IG Live semua. Terima kasih dokter atas waktunya sudah berkenan hadir dalam bincang sehat pagi ini, Dok. Pagi ini kita akan membahas mengenai amandel ya, Dok. Ya, baik. Amandel ini sebenarnya apakah perlu dioperasi atau tidak? Sebelumnya, untuk sobat sehat yang ingin berpartisipasi bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar di bawah ya, sobat sehat. Ada kolom komentar, bisa diketikkan, nanti akan dijawab oleh Dr. Syahrial. Baik, Dok. Nah, kita langsung saja bahas mengenai amandel ini. Jadi, sebenarnya amandel ini apa sih, dokter? Mungkin dari sobat sehat semua juga penasaran kalau dari sisi medis sebenarnya amandel itu apa? Mungkin dokter bisa dijelaskan, Dok. Silahkan. Baik, terima kasih Dokter Messi dan selamat pagi. Assalamualaikum seluruh pemirsa pada acara IG Live ini. Memang pertanyaannya sebenarnya mungkin sebagian besar masyarakat ya, sebagian besar orang tua sudah sedikit tahulah tentang amandel, apa itu amandel. Cuman memang sebenarnya ada sedikit beda persepsi antara yang diketahui oleh masyarakat dan keadaan sebenarnya dari amandel itu. Masyarakat sering tahu amandel itu adalah sesuatu penyakit yang berupa benjolan yang ada di daerah tenggorok, ya, yang ada dua buah tuh kanan kiri, ya. Bahkan masyarakat juga sudah tahu kalau dia besar ukurannya, gitu ya. Nah, itulah jadi penyakit. Kelihatan, bisa dilihat juga kalau orang dengan membuka mulut lebar, orang atau anak membuka mulut lebar, kelihatan ada benjolan seperti bakso yang ada di daerah tenggorok, sisi kanan dan sisi kiri. Ya. Namun sebenarnya yang namanya amandel dalam bahasa kedokteran itu disebut tonsil. Ya. Jadi tonsil itu sebenarnya tidak terbatas yang ada pada daerah tenggorok aja, yang dikenal daerah orofaring, ya. Tidak hanya itu yang namanya amandel sebenarnya. Jadi sebagian besar masyarakat dalam tanda kutip kurang mengetahui bahwa ada banyak yang sama dengan amandel yang di tenggorok itu, ya. Jadi ada kalau di kedokteran itu ada 4 sebenarnya, 4 daerah yang ada tempat jaringan amandel itu atau jaringan tonsil lah, ya. Ada yang di daerah nasofaring, yaitu daerah perbatasan antara hidung dan tenggorok, ya, yang dikenal sebagai adenoid.
ya, atau dalam kedokteran sering disebut tonsil faringeal. Kalau yang disebut amandel oleh orang awam atau oleh masyarakat itu adalah tonsil palatina, ya, tonsil palatina. Sebenarnya ada dua lagi yang ada di daerah pangkal lidah, ya, di base of tongue kalau kita sebut, itu yang dikenal sebagai amandel lidah atau tonsil lingual atau lingual tonsil. Dan masing-masing jaringan limfoid itu, jaringan amandel itu atau jaringan limfoid lah ya tersebut, dia berhubungan masing-masing, yang di lidah, yang di tenggorok, yang di nasofaring, ya, di belakang hidung, itu berhubungan melalui jaringan-jaringan amandel yang kecil-kecil yang dikenal sebagai tonsil tuba atau bierlah tonsil sering disebut juga, atau lateral band. Itu jaringan-jaringan amandel yang kecil-kecil yang menghubungkan amandel yang di lidah, amandel yang di tenggorok, dan amandel yang di nasofaring. Jadi membentuk sebuah cincin sebenarnya yang dikenal sebagai cincin Waldayer, nama seorang penemunya, yaitu. Kira-kira itu. Jadi perlu dipahami bahwa amandel itu tidak terbatas hanya pada daerah tenggorok, ya. Ya, ada di nasofaring tadi, belakang hidung, di lidah, dan di sekitarnya. Itu kira-kira. Ya, baik dok. Berarti sebenarnya orang normal tuh sebenarnya ada amandel ya dok, cuman bisa terinfeksi atau tidak, seperti itu ya dok ya. Semua orang punya amandel gitu ya. Ya, semua orang sejak dilahirkan dia memiliki jaringan amandel, jaringan tonsil, ya. Tapi ada yang bermasalah dan ada yang tidak, ya. Baik dok. Nah, kalau yang ada bermasalah ini dok, gejalanya dan tandanya apa sih dok? Jika tonsilnya terinfeksi ini, kalau kita sebut tonsilitis. Ya, sebentar, mungkin jaringannya dokter Syahrial sedang sedikit bermasalah. Baik dok. Ya dok. Ya. Jadi ya. Untuk tadi dok, kalau misalkan yang tadi kan bisa bermasalah, bisa tidak bermasalah ya dok. Nah kalau yang bermasalah itu terinfeksi jadi tonsilitis, kemudian itu biasanya gejalanya atau tandanya apa sih dok, gitu yang bisa kita kenali? Baik, jadi amandel yang bermasalah ya adalah amandel yang sering mengalami infeksi. Sering mengalami infeksi dengan gejala-gejala peradangan. Jadi radang pada amandel. Radang pada amandel itu akan menyebabkan amandelnya jadi bengkak, ukurannya membesar, dan dia juga mengalami perubahan warna menjadi sangat merah, ya, lebih merah dari aslinya, ya, daripada tidak radang, lalu mengeluarkan lendir-lendir yang agak berlebihan, ya, yang disebut eksudat. Itu kira-kira gejalanya akan menyebabkan si pasien menjadi nyeri saat menelan, yang paling. Dan kalau ada infeksi yang cukup berat, dia akan menyebabkan demam, ya, badan lemas, ya, pada beberapa kasus ada sedikit batuk, ya. Yang pasti gejala nyeri menelan itu jadi keluhan utama, ya. Jadi pasien akan mengeluh pada saat minum atau makan terasa sakit pada daerah. Ya. Itu pada keadaan-keadaan infeksi yang akut yang baru terjadi. Tapi kalau infeksi itu sudah berulang, ya, menjadi kronik, gejalanya jadi agak sedikit berbeda, ya. Jadi tidak lagi nyeri, tapi terasa ada sesuatu yang mengganjal karena ukurannya cukup besar. Sehingga bahkan bila menghasilkan lendir yang terlalu banyak, dia bisa menyebabkan bau mulut yang kurang sedap. Ya, itu kira-kira.
itu ternyata bau mulut yang tidak sedap juga bisa menjadi salah satu gejala dari amandel ya dok ya. Baik dok. Nah sebenarnya tonsilitis ini atau peradangan pada amandel ini disebabkan oleh apa sih dok? Mungkin bisa dijelaskan. Banyak pertanyaan juga nih penyebab dari radang pada amandel. Tadi dikatakan amandel mengalami infeksi yang berulang. Sebenarnya infeksi yang paling sering di daerah amandel adalah disebabkan oleh virus. Bisa dikatakan 70% infeksi pada amandel disebabkan oleh virus. Ya. Jadi hanya 30% yang tidak disebabkan oleh virus. Dan ya sisanya tentu disebabkan oleh sebagian besar oleh bakteri dan sedikit oleh jamur. Jadi kita harus kalau sebagai dokter tentu saja bisa membedakan bagaimana amandel yang menginfeksi oleh virus dan yang mengalami infeksi oleh bakteri. Jadi itu menyebabkan gejala-gejala yang agak sedikit berbeda. Mungkin kalau untuk masyarakat awam agak sulit membedakan ini karena virus atau karena bakteri. Tapi kalau dia datang ke dokter, umumnya dokter bisa membedakan ini. Jadi artinya infeksi amandel yang memerlukan pemberian antibiotik atau tidak. Baik dok. Berarti sobat sehat semua, jadi amandel ini bisa disebabkan peradangan pada amandel ini bisa karena bakteri ataupun virus, tapi lebih banyak tadi karena virus ya dok ya? Iya sebenarnya. Baik dok. Nah amandel ini kan letaknya ada di tenggorokan ya dok. Nah ini apakah kalau misalkan terjadi peradangan itu bisa menyebabkan penyakit lain dok? Mungkin ada yang bilang katanya bisa menyebabkan gangguan tidur ya dok, tidur yang mengorok gitu ya dok? Iya betul. Jadi sebenarnya tadi kembali ke masalah yang terjadi pada amandel. Masalah pertama adalah tadi infeksi kan, infeksi yang sering terjadi berulang. Tapi masalah lain pada kasus tertentu juga infeksinya sebenarnya sudah teratasi, ya bisa diatasi, sudah tidak terjadi berulang, tapi ukurannya sangat besar sehingga dia menyumbat baik saluran nafas atau saluran makan. Ya pada sering atau pada banyak kasus lebih menonjol sumbatan pada saat bernafas, terutama pada saat tidur, sehingga timbullah yang dikenal sebagai mendengkur, mengorok atau snoring, ya, dan bahkan bisa menimbulkan yang dikenal sebagai sleep apnea, obstructive sleep apnea, sehingga si anak menjadi timbul gangguan bernafas saat tidur atau sleep disorder breathing. Dan ini keadaan penyakit yang cukup berbahaya, ya, karena disebabkan oleh sumbatan amandel yang terlalu besar. Jadi masalah pada amandel itu secara umum dibagi dua, yaitu masalah infeksi yang berulang dan masalah sumbatan bernafas. Mungkin juga pada beberapa kasus sumbatan saat makan, artinya anak mengalami kesulitan menelan atau yang dikenal sebagai disfagia. Wah, baik dok nih, jadi bisa kemana-mana ya dok ini kalau amandel tidak diobati. Baik dok, kalau kayak gitu bagaimana dok tata laksana untuk tonsilitis atau yang dikenal dengan amandel ini dok sebenarnya? Apakah harus dioperasi dok? Ya, seperti pada judul pertemuan ini, apakah harus dioperasi? Itu pertanyaannya. Sebenarnya di masyarakat awam nih, pengalaman saya sebagai dokter THT yang berpraktek itu, asosiasi di masyarakat itu hampir sebagian besar amandel harus dioperasi. Jadi mereka agak takut gitu loh berobat karena amandel kan dioperasi lagi sama dokter. Karena mereka tidak mau operasi. Atau sinusitis juga begitu. Kalau dokter sudah mengatakan sakit amandel, seakan-akan dokternya mau mengoperasi gitu. Atau mengatakan pasien sakit sinusitis, pasien langsung mulai protek kalau dia tidak mau operasi. Tapi tidak dioperasikan dok, selalu bertanya begitu. Tapi tidak dioperasikan dok. Nah, sebenarnya memang operasikan sesuatu yang pada beberapa masyarakat atau beberapa orang suatu hal yang
agak menakutkan ya, menakutkan entah dari sisi takut komplikasinya atau dari sisi biaya mungkin juga ya, karena kalau tidak ada BPJS operasi tentu saja bukan sesuatu yang murah ya, mahal mungkin. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah amandel itu harus dioperasi? Ya, jawabannya tidak selalu ya, karena penyakit amandel tadi saya katakan penyakit infeksi. Kalau infeksinya bisa diatasi dengan baik dengan pemberian obat yang baik, bila karena bakteri harus diberikan antibiotik secara benar dan sesuai dengan jenis bakterinya dan sembuh ya, tereradikasi dengan baik dan kejadian berulangnya tidak sering, ya tentu tidak harus ya. Jadi alasan masalah pada amandel kan tadi satu adalah infeksi ya. Kalau infeksinya bisa diatasi dengan baik, amandel tidak perlu operasi. Masalah kedua adalah sumbatan. Kalau ada sumbatan jalan nafas tadi dan bisa diobati, misalnya karena pembesaran tonsil yang masih reversible, masih bisa diobati dia kecil ya. Biasanya sih pada anak-anak di bawah usia 7 tahun ya. Tapi kalau di atas usia 7 tahun seringkali respon untuk mengecil itu jarang sekali terjadi ya. Jadi kalau di bawah 7 tahun masih diobati dan mengecil kembali, ya tentu saja sumbatannya bisa teratasi, anaknya bisa bernapas dengan baik, tidurnya tidak terlalu mendengkur, ya tidak ada sleep apnea, ya tentu tidak dioperasi. Jadi kenapa harus dioperasi? Bila infeksinya tidak bisa diatasi, kejadiannya terus berulang, ya misalnya tiap bulan harus ke dokter, harus diobati, harus istirahat sekolah, gitu ya. Jadi sehingga mengganggu belajarnya juga kan. Nah, itu mungkin harus diangkat atau harus dioperasi. Dan bila ukurannya sangat besar sehingga menyumbat jalan napas, sehingga menyebabkan snoring atau mendengkur dan terjadi sleep apnea, sudah diobati juga tidak ada perbaikan, harus diangkat. Ya, jadi banyak kasus juga masih bisa diatasi dengan pemberian obat-obat yang tepat. Ya, jadi tidak semua tentu saja. Baik dok, berarti ini pada saat sobat sehat semua, jadi tidak selalu semuanya harus dioperasi, tapi yang tidak respon terhadap pengobatan ya dok, sudah diberikan pengobatan masih belum baik, kemudian itu harus menjadi salah satu indikasi untuk dilakukan operasi nih sobat sehat semua. Nah, kemudian dok ada lagi bahaya nggak ya dok untuk dilakukan operasi amandel ini dok? Nih banyak pertanyaan juga dok mengenai bahaya atau tidaknya jika dilakukan operasi amandel ini. Bisa dijelaskan dok? Sebenarnya operasi amandel itu bahaya nggak sih? Ya, gitu ya. Ada yang operasi besar apa operasi kecil sih dok? Mungkin ada yang menganggap kan operasi kecil ya dok, gitu kan, sering begitu pertanyaannya. Jadi operasi amandel itu secara umum dikatakan bukan operasi yang berbahaya, ya, tidak dikerjakan oleh dokter yang tepat ya, dokter ahli THT ya. Semua dokter THT bisa mengerjakan operasi amandel ya, karena itu salah satu standar kelulusan seorang dokter THT. Jadi harus bisa mengerjakan operasi amandel. Dan kalau dipegang oleh dokter yang tepat, tentu saja bahayanya menjadi kecil. Semua operasi yang memerlukan pembiusan umum atau pembiusan total itu resikonya hampir sama ya. Kalau kondisi badan kita, badan si pasien bagus, artinya tidak ada penyakit jantung, tidak ada asma yang berat, ya, tidak ada penyakit paru yang berat, tidak ada penyakit lain-lain yang berat, ya, itu toleransi untuk mendapat tindakan anestesi kan nggak apa-apa, bisa ditidurkan dan bisa bangun dengan baik. Jadi komplikasinya relatif ringan. Operasi amandel itu juga bila dikerjakan dengan baik, bahaya dari operasi amandel adalah yang paling sering adalah perdarahan. Ya. Kalau perdarahan itu bisa dikendalikan dengan baik oleh si operator, insya Allah operasinya juga aman. Ya. Dan justru yang paling sering pertanyaan orang awam nih, kalau orang masyarakat nih, ya orang tua terutama yang punya anak dengan amandel,
bahaya dalam arti kata setelah operasi nanti anaknya menjadi sering sakit. Karena tadi kan dikatakan terkait dengan imunitas katanya ya. Nah itu apakah akan timbul bahaya itu ya, nanti udah diangkat malah menjadi sering sakit ya, karena sudah ada saringan tubuh. Yaitu sebenarnya informasi ini tidak benar ya, sangat tidak benar. Karena seperti saya katakan tadi di awal bahwa amandel itu diangkat dioperasi kalau dia memang sudah menimbulkan penyakit. Jadi operasi amandel itu adalah mengobati penyakit, membuang penyakit. Ya, salah kalau dikatakan dengan membuang penyakit itu menjadi lebih sering sakit. Justru menjadi lebih sehat tentu saja ya, karena salah satu sumber penyakitnya dibuang. Ya. Asal dikerjakan pada timing yang tepat. Ya, kalau memang sudah indikasi, justru dia akan menjadi lebih sehat. Mengenai saringan tubuh, imunitas, amandel itu hanya bisa dibilang sebagai starting immunity. Jadi hanya start yang bekerja pada usia-usia anak-anak. Ya. Dikatakan pada beberapa buku sampai usia 7 tahun. Karena setelah usia 7 tahun, fungsi amandel itu sudah mulai menurun. Ya. Bahkan sampai usia 13 tahun, biasanya kalau amandel itu tidak mengalami infeksi berulang, dia akan mulai hilang. Ya, menghilang karena fungsinya sejak usia 7 tahun sudah digantikan oleh sistem imunitas yang lain. Di tubuh kita ini banyak sekali sistem imunnya, mulai dari rambut, kulit, sampai kelenjar getah bening di seluruh tubuh, limfa, ya, jaringan sumsum tulang di seluruh tubuh. Itu semua menghasilkan imunitas, menghasilkan sel limfosit dan imunoglobulin. Jadi sehingga daya tahan tubuhnya sudah matang setelah usia 7 tahun, justru fungsi amandel ini sudah mulai sangat turun setelah usia 7 tahun. Jadi kalaupun diangkat pada seluruhnya, ya, tonsil palatinnya diangkat dan adenoidnya diangkat, dia tidak menyebabkan penurunan imunitas. Baik dok. Nah, kemudian juga yang perlu Sobat Sehat ketahui ini kalau mau dioperasi itu banyak persiapannya ya dok, tidak serta-merta datang langsung dioperasi, biasanya juga banyak pertanyaan di sini. Jadi banyak persiapannya, harus nanti ke bagian penyakit dalam atau ke bagian anak dulu, baru jika sudah siap akan kita operasi gitu ya dok. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dok, ini kalau dioperasi amandel sakit nggak sih dok? Biasanya ada pertanyaan ini dok. Setelah operasinya juga bagaimana? Apakah bisa makan minum normal atau ada yang bilang boleh makan es krim ya dok? Iya. Ya dok. Iya, secara prinsip operasi amandel itu karena dibius total, operasi sendiri tidak terasa apa-apa. Ya, sama dengan kalau sunat dibius total, ya anaknya juga tenang aja, tonsil juga begitu. Tapi setelah operasi, permasalahan yang timbul adalah luka operasi. Luka operasi yang sayangnya berada di saluran makan, kan? Ya kan? Mulut, tenggorok itu kan tempatnya lewatnya makanan, minuman, ya, apa yang kita makan. Jadi ya mau nggak mau lukanya akan tersentuh oleh makanan. Makanya setelah operasi dianjurkan untuk makan makanan lunak sehingga sentuhannya tidak terlalu menyebabkan rasa nyeri. Ya, yang halus-halus, sumsu atau bubur biasa yang tanpa topping-topping yang keras gitu ya. Dan dianjurkan untuk tidak makan dan minum dalam keadaan panas ya. Bahkan dianjurkan kan kalau bisa minumnya dingin. Ya makanya pada anak-anak sering dianjurkan untuk makan es krim. Ya. Boleh makan es krim, bahkan habis operasi biasanya selalu diberikan itu terutama pada anak-anak ya. Kalau pada dewasa sih relatif mau makan es krim boleh, enggak juga boleh. Ya, yang penting makanan dan minuman yang masuk itu jangan dalam keadaan panas. Dikatakan kalau panas itu menyebabkan
pembuluh darah agak melebar. Seperti saya katakan tadi, bahaya pada operasi amandel adalah pendarahan. Karena lukanya masih terbuka, kalau kita makan atau minuman panas, mungkin pembuluh darahnya bisa melebar dan terjadi perdarahan. Ya. Jadi itu jadi makanan bisa makan tetap nggak ada masalah, makanan tuh banyak makanan yang halus-halus seperti puding, minum jus, susu, es krim ya yang halus-halus atau bubur sumsum ya atau bubur biasa pun nggak apa-apa ya, tapi tentu saja tidak dianjurkan untuk makan sate kambing habis operasi atau makan nasi padang, yaitu mungkin harus ditunda sesudah lukanya sembuh. Baik dok. Jadi sebenarnya tujuannya makan minum yang dingin ya dok ya? Ya. Karena untuk mengurangi resiko perdarahan. Baik, ini banyak pertanyaan dok dari sobat sehat di kolom komentar. Ini saya bacakan dahulu dok. Silakan. Pertama dari Widya. Izin bertanya dok, anak saya amandelnya sudah besar namun belum dioperasi. Ada nggak sih dok efek sampingnya? Tadi sudah dijelaskan, boleh mungkin diterangkan kembali dok resiko-resiko jika tidak dioperasi. Ya, jadi amandel yang besar itu ada dua kemungkinan tadi ya Bu, atau siapa yang bertanya nih, mungkin Ibu atau Bapak-Bapak. Jadi amandel yang besar bisa masih aktif mengalami infeksi atau sudah tidak infeksi tapi dia menyebabkan sumbatan, baik sumbatan napas atau sumbatan makan. Sering sih sumbatan bernapas dan itu terjadi saat tidur. Amandel yang terlalu besar menyebabkan sumbatan jalan napas dan menyebabkan obstructive sleep apnea. Obstructive sleep apnea ini pada anak sangat berbahaya, sangat harus ditata laksana dengan baik karena dia akan menyebabkan gangguan tumbuh dan kembang. Jadi anak akan mengalami gangguan tumbuh kembang baik secara fisik maupun secara mental, intelektual, karena dia akan mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen yang terus berlangsung setiap dia tidur. Dia tidur dengan kualitas tidur yang sangat jelek, sangat buruk, sehingga pada saat kamu tidur tidak segar ya, dia tidak bisa beraktivitas dengan normal karena sering mengantuk ya, sering lelah, bahkan pada beberapa kasus sering mengalami sakit kepala. Kalau itu terjadi pada orang dewasa, sangat mengganggu konsentrasi kerjanya kalau dia mengalami obstructive sleep apnea. Jadi kalau dia mengalami sumbatan, itu bahayanya adalah obstructive sleep apnea atau OSA. Itu mudah sekali di searching di internet, OSA aja, obstructive sleep apnea. Dicari apa bahaya. Pada anak yang pasti dia akan mengalami gangguan. Pada dewasa akan mengganggu kualitas bekerjanya. Sedangkan kalau dia besar dan mengalami infeksi berulang, itu sangat berbahaya karena infeksi yang berulang apalagi kalau disebabkan oleh Streptococcus grup A atau Streptococcus beta hemolyticus. Itu juga dapat menyebabkan komplikasi yang berbahaya, misalnya ke jantung, timbul endokarditis bakterialis, atau ke ginjal menimbulkan penyakit glomerulonefritis atau peradangan ginjal di mana kencingnya akan berwarna merah. Pada beberapa kasus juga bisa timbul rheumatoid arthritis. Jadi sendinya mengalami kekakuan peradangan. Atau yang kecil-kecil saja bisa mengalami penyakit dermatitis, kulit selalu gatal. Ya. Itu komplikasi-komplikasi yang ke organ-organ lain dari infeksi amandel yang berulang. Itu bahaya-bahayanya Dr. Messi, baik karena infeksinya atau karena ukurannya yang besar. Baik dok, terima kasih penjelasannya sangat jelas nih buat Bu Widya ya Bu. Nah kemudian dok, ini ada pertanyaan lagi dari Michael Yosia. Jadi selamat pagi dokter, izin apakah ada alasan atau kondisi di mana amandel tidak boleh dioperasi dok? Nah ini pertanyaan lagi dok, bagaimana dok? Izin. Ini Mas Michael, ini murid kita ini.
Messi belum kenal calon. Eh, jadi amandel yang apakah ada kasus amandel tidak boleh dioperasi? Ada, kontraindikasi ada pasti. Ya, artinya kontraindikasi yang mutlak memang tidak ada. Tapi kontraindikasi yang relatif, misalnya kan kita selalu mengambil tindakan itu memperhitungkan benefit and risk. Ya, kalau risikonya tinggi, misalnya pada pasien dengan gangguan pembekuan darah, hemofilia, ya. Kalau hemofilianya sulit dikendalikan, ya, itu tentu saja kita harus menunda operasi, ya, memperhitungkan dengan baik karena akan perdarahan akan menjadi berbahaya, ya, tidak bisa dikendalikan. Atau pasien mengalami penyakit jantung yang berat, kan operasi ini harus dibius, ya. Kalau dokter anestesi mengatakan ini sangat beresiko, ya, padahal indikasinya tidak terlalu mutlak, ya, tidak terlalu harus diangkat, nah itu sebaiknya ditunda. Ya. Artinya ada kontraindikasi pembiusan yang berat, ya, itu harus atau kemungkinan gangguan pembekuan darah yang berat itu juga harus dijaga supaya tidak menimbulkan justru operasi amandel itu membuat beban pada si pasien sehingga komplikasi yang lain yang disebabkan oleh pembiusan, ya, itu bisa terjadi. Itu kira-kira kalau kontraindikasi mutlak amandel diangkat sih enggak. Tapi kalau kontraindikasi yang relatif, ya, yang terkait dengan apa ya, pembiusan atau pendarahan itu memang harus dipertimbangkan bahwa operasi amandel itu layak dilakukan. Baik dok, jadi karena ini ya dok, resiko perdarahan itu tadi ya dok, Ya. jadi kalau Ya, penyerta lain di gangguan pembekuan darah jadi perlu diperhatikan lagi. Ya. Baik dok. Kemudian dok, dari Nadira nih dok, apakah ada dok makanan atau minuman yang bisa menyebabkan radang amandel? Baik. Sering kali kalau ke dokter itu dia dibilang kan jangan minum es, jangan makan pedas, jangan makan bakso, ya, jangan makan Indomie katanya, ya, kalau ada amandel. Ya begini, sebenarnya makanan-makanan tadi dalam tanda kutip bukan penyebab, ya, tapi dia akan mencetuskan infeksi atau radang berulang. Itu terjadi begini ceritanya. Jadi pada amandel tadi dikatakan amandel adalah organ imunitas, kan. Di awal dia justru bertarung melawan infeksi yang sering terjadi pada anak-anak, ya. Anak-anak sering mengalami muntah karena minuman atau makan atau dari orang di dekatnya dia mengalami penularan infeksi. Amandel itulah yang akan menahannya, menangkap. Nah, pada keadaan tertentu karena seringnya terjadi, amandel itu sudah dalam tanda kutip, ya, menjadi sarang kuman yang disebut fokus infeksi atau tonsilitis kronis sebagai fokus infeksi. Nah, kalau sudah ada itu, si anak atau si pasien itu tidak perlu tertulari lagi oleh orang karena kumannya sudah ada di tonsil, di amandel tadi, ya, sudah dalam tanda kutip dia jadi sumber kuman. Kumannya istilah sudah bersarang karena sudah terlalu sering ditangkap oleh si tonsil tadi. Jadi sudah terlalu banyak kuman di situ sehingga dia tidak perlu tertular orang lain untuk mengalami peradangan atau infeksi yang aktif. Nah, aktifnya infeksi itu dicetuskan oleh makanan-makanan tadi. Selain makanan, tentu ada kelelahan, ya, kelelahan yang pekerjaan yang terlalu banyak pada orang dewasa atau anak yang sedang stres, sekolah atau camping atau ada kegiatan yang melelahkan, itu bisa aktif infeksinya kalau dia terangsang oleh itu tadi, ya, makanan atau aktivitas yang berat. Jadi makanan seperti es, dingin, es krim, atau makanan terlalu manis seperti coklat atau pedas, ya, atau terlalu panas
itu juga bisa membuat amandel yang sedang tenang, mengandung kuman tapi sedang tenang itu bisa aktif. Ya, makanya sering dikatakan oleh dokter kalau memang ada amandel masih belum mau operasi, ya paling nggak pantang-pantang makanan tadi supaya tidak mudah mengalami peradangan berulang. Ya, karena peradangan juga tentu akan beresiko harus berobat, harus minum antibiotik kalau dia kena bakteri kan. Itu. Jadi bukan penyebab, sekali lagi makanan-makanan itu bukan penyebab terjadinya radang amandel, tapi sudah ada bakatnya memang di amandel tadi sehingga dia akan memprovokasi timbulnya infeksi berulang atau peradangan berulang. Baik dok, jadi penyebab utamanya tadi yang bakteri, virus itu sendiri ya dok sebenarnya ya dok? Ya, betul. Baik dok. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Rahayu Ningsih nih dok. Kalau punya amandel, obat apa aja dok yang harus sedia di rumah? Gimana nih dok? Ya seperti tadi, kalau peradangan mulai terjadi, si anak atau si pasien kan akan mengalami nyeri menelan. Biasanya juga ada demam, ya. Jadi paling tidak yang harus tersedia di awal adalah obat-obat radang dan obat-obat nyeri, ya, obat demam, ya, analgetik, antipiretik, ya, misalnya paracetamol, ya, atau panadol atau yang lain-lain, ya. Atau bila memiliki obat-obat radang juga boleh, misalnya sodium diklorpenak boleh disediakan orang dewasa, atau kalau yang anak boleh juga diberikan ibuprofen misalnya, ya, radang. Itu kira-kira yang harus disediakan, ya, supaya pertolongan pertamanya boleh diberikan. Kalau diberikan itu tidak ada perbaikan, tentu saja harus jangan menyediakan antibiotik. Ya, antibiotik jadi itu adalah obat yang harus diresepkan, bukan untuk disediakan. Ya dok. Baik, berarti itu hanya sebagai obat awal saja ya dok, ya. Anti nyeri ataupun Simptomatik demam ya. Dok. Ya. Untuk antibiotik jangan langsung dikonsumsi sendirian nih sobat sehat, jadi harus dengan resep dokter. Jadi jika sudah demamnya tertangani, kemudian masih ada keluhan, boleh langsung ke dokter ya dok, ke rumah sakit dok. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Bentar dok, banyak nih dok pertanyaannya. Iya, amandel memang topik yang menarik sekali di masyarakat ya. Izin bertanya dok, apakah semua sakit tenggorokan itu bisa disebabkan karena amandel saja dok? Nah, dok, ini ada pertanyaan. Ya, pertanyaan bagus nih ya. Kalau ada sakit tenggorok tidak selalu disebabkan oleh amandel. Ya. Karena amandel itu hanya salah satu organ yang ada di tenggorok. Ya. Sakit tenggorok yang lain bisa saja terjadi ya, misalnya faringitis saja gitu. Jadi radangnya pada seluruh faring ya, atau timbul sariawan di daerah akus faring ya, bisa saja itu juga bisa timbul peradangan atau nyeri daerah tenggorok. Tapi tidak selalu oleh karena amandel ya, tidak. Tapi itu merupakan amandel adalah penyebab tersering dari radang tenggorok memang ya. Walaupun tidak selalu. Jadi memang harus dilihat ini penyebabnya karena amandel atau karena hal lain. Ya dok. Nah jadi tidak semua nih ya dok karena amandel di tenggorokan, bukan hanya amandel saja penyebabnya. Nah dok, untuk usia anak dok, jadi ini ada pertanyaan lagi. Usia berapa dok anak boleh dioperasi amandelnya dok? Nah ini juga pertanyaan yang sering, anak saya udah masih kecil dok, masa dioperasi begitu kan sering. Ya, sebenarnya timing yang tepat tadi saya katakan sesuai dengan fisiologi dari organ imunitas dari amandel ini. Amandel itu akan masih sangat berfungsi atau sangat dia berfungsi pada usia-usia antara 3 sampai 7 tahun. Itu. Makanya dia yang sering bermasalah justru pada saat itu. Karena aktivitas dialah yang melawan infeksi pada usia-usia itu yang
menyebabkan dia sering timbul masalah, timbul radang, ya. Peradangan itu kan reaksi terhadap infeksi. Nah, itu jadi usia yang tepat mengangkat amandel sebenarnya kalau penyakitnya masih bisa ditunggu, masih bisa dikendalikan, masih bisa diobati baik mungkin ya, dan radangnya juga tidak terlalu sering, boleh ditunggu sampai usia tahun. Setelah itu kalau masih tetap timbul masalah, dia karena setelah usia 7 tahun fungsi dari amandel sudah jauh sangat. Jadi mengangkat amandel setelah usia 7 tahun itu bisa dikatakan tidak ada penurunan imunitas sama sekali. Tapi ada satu keadaan yang tidak bisa menunggu, seperti obstructive sleep apnea itu tidak bisa menunggu, ya. Karena kalau kita tunggu, misalnya timbulnya usia 5 tahun nih, tapi kita tunggu 2 tahun, itu berbahaya. Obstructive sleep apnea ditunggu sampai 2 tahun tidak teratasi, itu akan membuat gangguan tumbuh kembang yang kadang-kadang bisa permanen. Simpel saja, seperti pada orang obstructive sleep apnea kan sering terjadi mouth breathing, bernapas lewat mulut, ya. Bernapas lewat mulut yang lama terus-menerus, ya, tadi bahkan sampai 2 tahun, itu menyebabkan gangguan bentuk wajah, ya, yang dikenal sebagai facies adenoid, ya, di mana rahangnya tinggi, rahang atasnya akan maju, ya, jadi gigi atas dan gigi bawah tidak bisa bertemu, ya, atau timbul maloklusi, atau yang sering di awam sering disebut tonggos, ya. Tonggos itu kan salah satunya penyebab adalah karena sumbatan jalan napas atas karena amandel, ya. Dan itu terjadi bisa permanen kalau dibiarkan, dia tidak akan kembali ke dalam tanda kutip wajah aslinya. Itu dia akan ke bawah sampai dewasa bentuk yang seperti itu. Dan makanya kalau ada obstructive sleep apnea dianjurkan untuk tidak ditunda berapapun usianya, itu diangkat. Jadi yang bisa ditunda adalah yang indikasinya relatif, ya, misalnya infeksi yang berulang tapi masih bisa terkendali, ya, dengan pemberian obat, lalu ya keadaan hanya snoring, misalnya tidak ada obstructive sleep apnea, boleh masih ditunda. Yang terbukti tidak ada obstructive sleep apnea, tapi hanya bunyi halus napasnya, itu masih bisa ditunda. Atau makan gangguan menelan tapi tidak menyebabkan sampai gagal tumbuh, itu juga masih bisa ditunda. Saya rasa itu, Dokter Messi. Jadi timing yang tepat adalah dianjurkan kalau bisa ditunggu sampai usia 7 tahun, tapi pada keadaan tertentu bila tidak memungkinkan untuk ditunda, ya, yang disebut indikasi mutlak, ya, itu harus diangkat segera. Baik, Dok, jadi ada seperti warning sign gitu ya, Dok, ya, kalau untuk ya, anak-anak. Full waiting. Perlu diperhatikan untuk orang tua, jadi kalau anaknya sering batuk pilek, kemudian tidurnya sering ngorok, napasnya dari mulut gitu, mulutnya terbuka, itu perlu dicek ya, Dok, ya. Ya. Apakah ada pembesar amandelnya. Baik, Dok. Ini kemudian berkaitan dengan usia nih, Dok. Ada yang bertanya, jadi apakah pada orang dewasa tidak berisiko terkena tonsilitis atau bagaimana nih, Dok? Mungkin, sangat mungkin, ya. Artinya amandelnya kan misalnya dari kecil ada amandel, ya. Dia ada tonsilnya masih bersisa, ya masih mungkin untuk terkena tonsilitis, ya, peradangan amandel. Apalagi kalau udah ada sejak kecil dan ada indikasi dibuang, tidak dibuang, ya, tidak diangkat, gitu, ya. Dia akan ada terus sampai dewasa. Bahkan seperti saya katakan tadi, dia tidak terlalu tertular oleh orang lain, ya. Misalnya karena pekerjaannya yang sangat melelahkan, atau kuman yang sudah bersarang di amandel bisa aktif kembali dan timbullah keadaan tonsilitis tadi, ya. Itu sangat mungkin terjadi pada orang dewasa. Biasanya justru memang itu amandel yang sudah mengalami infeksi kronis sejak kecil
dan sebenarnya sudah indikasi diangkat tapi tidak diangkat, dia akan berada terus sampai dewasa dan sering menimbulkan masalah terus sampai dewasa. Ya. Baik dok, berarti ini tuh bisa amandel ini bisa mengenai seluruh tidak batasan umur ya dok, tidak ada batasan umur ya dok sebenarnya. Selama dia memang belum selama dia memang belum diangkat, ya saja dia potensial juga menyebabkan masalah baik pada semua usia, bahkan pada usia tua sekalipun ya, usia 50-an, 60-an juga masih mungkin kalau amandel masih ada, ya apalagi pada saat usia tua imunitasnya sudah mulai menurun yang lain ya, amandel yang tadi mengalami infeksi yang tidak teratasi dengan baik sejak usia anak, ya bisa saja timbul pada usia. Beberapa kali saya menemukan usia-usia 59 tahun, 20 tahun kok masih berulang terus nih. Nah, kemudian dok, ini berkaitan dengan cara kita mencegah amandel, dok. Ada yang bertanya, apakah dengan rajin kumur-kumur atau menjaga kebersihan dari mulut nih bisa mengurangi atau mencegah tumbuhnya kuman di amandel, dok? Ya, seperti saya katakan tadi, amandel adanya di pintu masuk jalan nafas ya. Tentu saja dengan menjaga oral hygiene yang baik, itu sangat mengurangi infeksi. Ya. Menjaga makanan, kebersihan makanan, minuman, itu tentu saja juga membantu mengurangi kemungkinan amandel terinfeksi. Sejak usia kanak-kanak dijaga untuk selalu makanan bersih, makanan sehat, ya. Pada keadaan tertentu di mana mulai nggak nyaman dilakukan obat-obat antiseptik oral, ya, umur, menjaga kebersihan mulut yang oral hygiene, ya, sikat gigi, kalau itu bermanfaat untuk mencegah adanya infeksi berulang pada amandel. Karena sumbernya memang apa yang kita masuk dan kita hirup, ya, tidak sering berada di tempat-tempat yang ya dalam tanda kutip udaranya kurang bersih. Ya, baik dok. Jadi bisa untuk ini ya dok, mengurangi resiko tumbuhnya kuman-kuman. Penting nih untuk edukasi kepada anak-anaknya untuk menjaga kebersihan mulut, sikat gigi juga ya dok, terutama. Ya, baik. Terima kasih Dokter Syahrial. Sepertinya pertanyaannya sudah dibacakan semua dok ini. Terima kasih kepada Sobat Sehat, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami. Nah, dok, ini mungkin untuk yang terakhir bisa diberikan take home message-nya dok, mungkin pesan-pesannya kepada Sobat Sehat dok, ada mengenai amandel ini dok. Ya, baik, tentu saja pada akhir sebuah pembicaraan atau talk show tentang kesehatan ini, saya coba merangkum ya apa pentingnya amandel ini buat diketahui oleh seluruh masyarakat, bahwa tadi ya pertanyaan di awal, apakah amandel harus dioperasi? Tidak selalu. Konsultasikan dengan baik ke ahlinya, apakah ini harus dioperasi atau tidak. Tentu insya Allah aslinya akan memberikan advice yang benar, ini nggak perlu dioperasi. Karena tidak semua memang harus diangkat, walaupun ada. Karena keberadaannya tidak selalu menyebabkan masalah. Ada yang bermasalah, ada yang tidak. Tadi kita sudah jelaskan apa yang bermasalah dan lalu apakah operasinya berbahaya? Semua operasi resikonya hampir sama, ya. Tapi kalau dikerjakan oleh yang ahli tentu saja, walaupun kemungkinan komplikasi ada, tapi tentu saja kecil. Ya. Yang penting juga, apakah anak saya kecil banget nih dok dioperasi? Nah, tidak juga, karena bayi pun bisa dilakukan operasi ya. Kalau dikerjakan dengan tepat dan indikasi yang tepat, nggak ada masalah berapa usianya. Dari sisi bahaya atau tidak ya. Tapi tentu saja ada timing yang tepat. Lalu tentang yang penting juga, bahwa mengangkat amandel itu akan membuat anak sering sakit. Itu informasi yang sangat salah. Ya. Justru dengan mengangkat amandel, kalau itu memang sesuai indikasi, adalah untuk mengatasi penyakit. Ya, amandel itu kan suatu penyakit
diangkat, dibuang, dia akan sangat mengurangi penyakit yang ada di daerah tenggorok. Ya, jadi asal dengan indikasi yang tepat, dia akan menimbulkan akan menyebabkan si anak menjadi lebih baik, ya, tidak mendengkur, ya, tidak gangguan makan, ya, mungkin bisa menjadi berat badan. Ada kadang-kadang anak-anak tidak bisa gemuk, kurus terus, tapi setelah diangkat amandelnya makannya baik, dia menjadi berat badannya menjadi normal. Ya, saya rasa itu yang perlu sangat diketahui oleh masyarakat. Baik dokter. Para sehat. Terima kasih dokter, sekali lagi dok kepada dokter Syahrial, ini sangat bermanfaat sekali dok untuk sobat sehat semua ini. Informasi-informasinya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering menjadi pertanyaan banyak orang tua ya dok. Terima kasih sudah berkenan menjawab dok. Terima kasih untuk sobat sehat semua atas partisipasi dan perhatiannya. Sampai ketemu lagi di talk show selanjutnya. Tetap follow IG RSCM Kencana dan juga RSCM Official. Terima kasih. Saya tutup untuk talk show pagi ini. Terima kasih Dr. Syahrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Ya dok. Udah maksud aku tuh ke kamera. Ya.